Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lanjutkan lagi mengenai trustee accounting. Ini masih melanjutkan video sebelumnya dan saya menggunakan statement of affairs yang sama. Namun, di sini yang beda adalah bahwa ternyata realisasi atas non-cash asetnya itu berbeda. Kalau tadi kan berdasarkan estimasi seperti ini ya, 95 AR, inventornya 110, propertinya 320 dan estimasi liquidity-nya 3.000. Namun ternyata realisasinya jual inventorinya menjadi 90.000, kemudian AR yang di-collected itu 95.000, jual PPE-nya 360.000 dan liquidation fee-nya 10.000. Sekarang bagaimana kita menyusun jurnalnya? Jadi yang pertama kali kita akan menyusun jurnal penyerahan dulu. Jurnal penyerahan ini adalah memindahkan aset dan liabilities kepada kurator atau likuidator. Ekuitasnya, selisihnya nanti akan masuk ke dalam akun estate equity. Maka di sini saya akan mencatat cash, account receivable, inventory, kemudian PPE, kreditnya adalah account payable, kemudian accrued wages, kemudian notes payable, ya. Sisanya adalah estate equity sebesar 24.000, 170.000, 180.000, 430.000. Account payable-nya adalah 350.000, 120.000, kemudian notes payable-nya adalah 200.000. Selisihnya adalah estate equity. Jadi di sini adalah sum dari ini, kemudian saya kurangkan sum dari yang di bawah sini, yaitu sebesar 134.000. Dan jurnal yang berikutnya, ini jurnal saya pindah di sebelah sini ya. Realisasi jual inventory 90.000. Inventorinya nilainya tadi adalah 180, tapi ternyata hanya terjual 90. Di sini cash. Oke. Kemudian loss, gain, expand, revenue itu akan dimasukkan ke dalam akun estate equity. Maka di sini cash-nya tadi sebesar di sini cash-nya tadi sebesar 90.000. Kemudian inventory-nya itu sebesar ya di sini sebesar 180.000. Berarti ada loss sebesar 90.000. Loss-nya diakui sebagai estate equity. Dan yang ketiga, jual AR atau menerima pelunasan. Account receivable, nya sebesar 170.000, kemudian cash-nya itu sebesar 395.000. 95.000, berarti akan ada estate equity selisihnya yaitu sebesar 170 dikurangi 95.000. Kalau misalnya ditambahkan lagi pernyataan bahwa setiap aset yang dijadikan garansi terjual harus langsung dibayarkan, maka di sini pada saat saya sudah menjual inventory, ya, di sini saya pindahkan di bawahnya.
Ya, maka saya akan membayar di inventory digunakan untuk membayar not payable. Not payable-nya adalah 100 ribuan sebenarnya, namun baru bisa kebayar sebesar 90 ribu. Pada cash 90 ribu. Oke, saya kasih notes di sini ya. Berarti kurang, ini kurangnya, kurang 10 ribu. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4, ya ini tadi sudah ya, kita menjual account receivable. Account receivable juga digunakan untuk jaminan notes payable. Notes payable cash hanya bisa sebesar 95 ribu. Di sini saya kasih lagi minus 5 ribu. Tujuan di sini ini nanti akan turun menjadi unsecured liabilities. Hanya ada di peringkat ketiga berarti kan. Kemudian yang nomor 6, mampu menjual cash dan mampu menjual PPE, yaitu sebesar 360 ribu. Berarti di sini cash 360 ribu. Kemudian PPE-nya yaitu sebesar 430 ribu. Ribu. Sehingga di sini ada loss sebesar 70 ribu. Oke, ini akan digunakan untuk membayar peringkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena dia net free, ya, net free aset kan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita punya cash, ya, langkah yang pertama, yang berikutnya adalah kita membayar priority. Maka kita akan bayar yang masih ada utang adalah wages payable ya, di sini accrued wages. Accrued wages terlebih dahulu. Kemudian tadi liquidation fee. Liquidation fee saya tulis estate equity pada cash. Oke, accrued wages-nya tadi sebesar 120, estate equity-nya di 10 ribu. Ini keterangan di sini ya, 10 ribu. Liquidation fee. Jadi di sini 130. Sekarang sebelum kita bayar ke unsecured creditor, kita hitung dulu berapa available cash-nya. Available cash. Tadi kita ada saldo cash itu sebesar 2400, kemudian diterima penjualan 90.000 inventory, kemudian digunakan untuk bayar. Digunakan untuk membayar notes payable 90.000, kemudian menerima lagi 95, digunakan untuk membayar 95.000, kemudian menerima 360.000, digunakan untuk membayar 130.000. Kita akan hitung berapa net free cash. Ya, kita lihat di sini. Sum 565.400, 315, berarti ada saldo cash itu sebesar 250. Ini saldo cash-nya. Kemudian kita hitung unsecured kreditornya. Unsecured di sebelah sini ya. Unsecured creditor. Unsecured creditor. Ada account payable
jadi sebesar 350. Ini 350 ya. Kemudian ada notes payable, ya, itu sebesar 5.000 di sini, tambah 10.000, 15.000. Totalnya adalah Rp365.000. Artinya ada defisiensi kalau kita lihat. Oleh karena itu, kita akan membayarnya dengan rasio. Sekarang kita lihat rasio pembayaran, yaitu dari cash yang tersedia. Jadi di sini 254.400 dibagi dengan 365.000. Itu sama dengan 0,69 sekian ya. Oke, 686. Untuk Rp1 nanti akan dibayar 68% saja. Sehingga yang nomor 8, ya, kalau kita ditanya winding up-nya atau final settlement-nya, yaitu kita akan menghapus account payable, kemudian kita menghapus, tadi masih ada notes payable ya, pada cash. Cash yang dibayarkan itu sebesar 254.400. Namun digunakan untuk membayar 365, maka masing-masing akan dapat di sini dikalikan dengan 0,686. Artinya untuk account payable akan dibayarkan 240 dan yang not payable akan dibayarkan 10.290. Artinya masih ada AP dan NP yang belum terbayar. Nanti yang akan kita hapuskan dengan menghapus estate equity, kan akan loss. Loss kan dihapus di estate equity. Oke, kita kurangkan ini yang belum terbayar. Oke, ini masih belum dibayar. Maka di sini kita akan menghapus account payable, notes payable pada estate equity. Itu 109.4710. Estate equity-nya sebesar 114.600. Artinya account payable, not payable itu sudah nol. Artinya semua akun yang ada di sini, cash sampai dengan NP ini sudah nol. Kemudian kita cek, estate equity-nya harus nol. Kalau belum nol berarti ada yang belum benar. Estate equity. Oke, kita pakai T-account lagi ya. Estate equity-nya 130, kemudian ada debitnya 90.000, kemudian ada debit lagi sebesar 75.000, kemudian ada debit lagi sebesar 70.000, ada estate lagi sebesar 10.000, dan ada kredit 114.600. Kemudian kita jurnal. Kemudian kita jumlahkan. $245, di sini juga 245.000, artinya sudah nol ya. Ini kan nol di sini. Berarti asset equity-nya sudah nol, semua akun-akun sudah nol, dan ini sudah selesai. Ini kita sebut dengan final settlement di sini. Ini final settlement-nya. Kita bayar untuk unsecured debt, kalau masih ada sisa nanti digunakan untuk bayar shareholder-nya. Intinya semua akun itu harus menjadi nol, maka perusahaan sudah resmi dibubarkan. Pembukuannya sudah selesai. Oke, saya cukupkan. Terima kasih pembahasan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi